Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya, Yayang Aprilia Sisti. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8, yaitu tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Sebelumnya, kalian tahu gak nih manajemen pendidik dan peserta didik itu apa? Yuk kita bahas sama-sama. Yaitu manajemen pendidik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen menurut teori 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Sementara itu, menurut tim dosen administrasi pendidikan, manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang dikembangkan dari kata manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia managia yang diadopsi dari bahasa Latin managere yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 2. Yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Tugas pendidik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. 3. Yaitu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral. B. Kewajiban pendidik. C. Hak pendidik. 3. Peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan panutan dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas, berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. B. Guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan. C. Guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. D. Guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang, budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. E. Guru sebagai penasihat. Peran guru sebagai penasihat tidak hanya terbatas terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua. F. Guru sebagai model dan teladan. Dengan keteladanan yang diberikan, orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. G. Guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. H. Guru sebagai organisator. Guru sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. I. Guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator hendaknya yang dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. J. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak didik. K. Guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola hendaknya kelas dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat perhimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. I. Guru sebagai mediator.
Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh dan aspek ekstrinsik. 4 yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Supardi mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut. A. Penguasaan kompetensi dasar, dan B. Penguasaan kompetensi pedagogik. 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi, B. Cara dan metode seleksi, C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. B. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Knežević 1961, manajemen peserta didik atau pupil personal administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. B. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan oleh faktor organisasi pendidik baik yang bersifat kondisional maupun situasional. 3. Yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu A. Sistem promosi dan B. Sistem seleksi. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. A. Kriteria acuan patokan. B. Kriteria acuan norma. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. 6. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. D. Pendaftaran peserta didik baru. E. Seleksi peserta didik baru. F. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. G. Pengumuman peserta didik yang diterima. H. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. 7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. A. Tujuan orientasi. Dan B. Fungsi orientasi. Nah, itulah tadi materi singkat dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kapan-kapan lagi ya.